Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondoi Indonesia. Tingginya permintaan perjalanan menggunakan kereta cepat ke Bandung, maka akan ada rencana ditingkatkan kembali menjadi 40 perjalanan setiap hari di bulan Desember. Hal ini juga dapat kita lihat dari banyaknya tiket yang sudah terjual, terutama pada saat weekend di 2 minggu belakangan setelah diberlakukan secara komersial bertarif kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sore hari ini kita berada di drop zone area sisi selatan stasiun kereta cepat Halim. Di sini terdapat banyak penumpang yang akan segera menaiki kereta cepat menuju ke kota Bandung. Ada di antara mereka para pekerja yang memang pulang sekali seminggu ke kota Bandung. Di antara mereka juga ada para pelajar, kemudian keluarga-keluarga yang ingin berwisata serta perjalanan lainnya. Di depan stasiun terdapat satu pentas yang dibuat atau stage. Di sana akan ada konser, kalau tidak salah informasinya dari Dewa 19. Hari ini kita akan mencari tiket kembali untuk menuju kota Bandung menggunakan kereta cepat setelah mendapatkan satu tiket gratis dikarenakan sempat kita membayar 300.000 di awal untuk sekali perjalanan. Area stand-stand dari makanan dan minuman di sini juga makin banyak ditambah dengan adanya Yoshinoya. Kemudian lagi nanti ya di depan sana ada ruangan-ruangan yang masih belum dipergunakan dan dalam tahap renovasi. Indomaret sendiri akan punya stand ataupun kios di bagian sisi utara. Baik, nanti kita akan lihat lebih detail di video berikutnya. Akses untuk menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim menggunakan JI Panjaitan harus mematuhi peraturan ganjil genap, di mana kendaraan yang berplat genap akan bisa lewat pada tanggal-tanggal genap, dan sebaliknya kendaraan yang berplat ganjil hanya bisa lewat pada tanggal ganjil. Baru saja petugas tadi di seberang telah menyetop kendaraan yang menggunakan plat tidak sama dengan aturan hari yang diberlakukan. Tuh hal yang sudah kita dapatkan di sini adalah petunjuk arah di bagian kanan ke stasiun KCJB Halim. Hanya saja menjelang ke arah terowongan dapat dibuat kembali yang lebih besar dan menunjuk ke arah jalan persis di depan Kemhan menuju ke stasiun. Yang ada saat ini adalah banner-banner yang dipasang di pagar Kemhan. Kemudian jalan ini sudah diberi nama yaitu Jalan Akses Kereta Cepat. Tampak kendaraan roda 2 parkir di sisi seberang beserta kendaraan roda 4 dan bis-bis dari Lemhanas baru saja melewati kita ke arah Jalan DI Panjaitan. Jadi kemungkinan besar ada penumpang dari Lemhanas yang menuju ke Bandung tadinya dan pulang pada hari ini. Untuk trotoar sebenarnya ada beberapa bagian dari jalan akses ini yang belum ada trotoarnya. Jadi tidak sepenuhnya dari ujung ke ujung Jalan DI Panjaitan sampai ke dalam area stasiun terdapat trotoar. Namun bagi para pejalan kaki baiknya menggunakan bis yang sudah disiapkan yang terintegrasi dengan stasiun Halim yaitu Metro Trans 7W. Di bagian kiri di sini ada tulisan objek vital nasional. Jadi kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis nasional untuk keperluan memang percepatan pergerakan orang, kemudian barang jasa ke arah kota Bandung sendiri dengan multi efek yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi di berbagai lokasi sepanjang jalur kereta cepat dan di sekitar area stasiun, ditambah lagi dengan meningkatnya aktivitas transportasi para penumpang menggunakan kendaraan umum menuju ke stasiun, apakah itu taksi, kemudian ojek online, dan seterusnya. Seperti biasa, area parkir di sisi barat dan juga di sisi timur full. Jadi kendaraan-kendaraan banyak yang diparkir di pinggir jalan ataupun di area akses. Dan masih belum ada petugas serta gate yang terdapat di sana. Jadi saat ini kendaraan yang parkir biasanya ada petugas yang keamanan yang ada di sekitar area stasiun berkeliling seperti itu.
Di sore hari ini Jumat cukup ramai kendaraan keluar masuk mengingat kita juga melihat tiketnya juga sudah habis sampai di hari Minggu bahkan ke Senin pagi. Jadi memang banyak sekali para penumpang yang datang ke sini untuk segera naik kereta cepat menuju ke arah Bandung mengingat dari beberapa alasan mereka adalah waktu. Untuk taksi hanya diperkenankan drop penumpang di sekitar area sisi selatan, sedangkan untuk naik penumpang ada di sisi utara stasiun Halim ini. Sisi utara berada di seberang ke arah kiri kita. Para petugas mengatur kendaraan yang ada di sini agar tidak tentunya semraut, parkir, drop zone dan lainnya sehingga kendaraan yang lewat menjadi terhambat ya. Akses tol masih belum dibuka hingga saat ini kurang lebih di depan sana nantinya. Jadi para pengguna kereta cepat yang lewat tol akan menuju ke jalan di sisi barat ini dan berbelok ke arah utara dari stasiun. Bis yang berhenti barusan adalah bis 7W dan itu memutar di area Cawang untuk membawa penumpang menuju ke stasiun. Tadinya untuk para pejalan kaki bisa menggunakan bis tersebut karena jarak dari Jalan DI Panjaitan sampai ke area dalam stasiun di sini kurang lebih 1,5 kilometer. Jadi akan butuh tenaga dan juga effort untuk menggerek tas ya, membawa tas, kemudian koper dan seterusnya melewati area trotoar yang ada. Berikut adalah pemandangan di sisi utara dari stasiun kereta cepat Halim. Sudah ada board dari Bluebird yang disiapkan sebagai informasi bahwasannya untuk pemesanan taksi bisa menggunakan petugas dari Bluebird yang ada, dan itu ada Silverbird juga layanannya. Jadi semua taksi untuk pick up penumpang ada di area ini. Baik, kita berada di sisi lantai 2 atau lantai atas dari stasiun kereta cepat, di ruang tunggu lebih tepatnya. Di sore hari ini penumpang antri ya masuk ke area security check. Kemudian nanti barang-barangnya akan dikenakan sinar X-ray untuk memastikan yang dibawa adalah aman bagi keseluruhan penumpang dan perjalanan kereta. Beberapa penumpang di sini ternyata bertetanggaan dan bertemu di stasiun kereta cepat Halim karena memang sempat bertujuan ke Jakarta, mengingat mereka menginformasikan ini sangat cepat dan kita tidak butuh waktu lama untuk pulang pergi, termasuk Bapak ini. Antrian ke area security check di sini sampai ke arah pintu ya, bahkan nanti akan mengular lagi ke sisi dalam karena yang di sisi utara security checknya belum dibuka lagi. Mungkin ada sesuatu harus diperbaiki atau bagaimana. Para penumpang di sini sudah mirip dengan bandara, jadi membawa koper, kemudian membawa tas, dan ada juga sempat yang membawa kotak-kotak ya, kardus seperti itu, mungkin oleh-oleh untuk keluarganya. Biasanya mereka menempuh perjalanan cukup lama, namun saat ini kurang lebih dari sejam sudah sampai di kota Bandung. Tentunya akan lebih efisiensi dalam segi waktu, dan waktu yang tersisa masih banyak bisa menggunakannya untuk hal-hal positif lainnya. Setelah melakukan security check, nanti para penumpang akan antri menuju ke arah gate ya. Biasanya gate akan dibuka 30 menit menjelang kereta berangkat. Syarat dan ketentuan naik kereta ada di sini, kurang lebih 30 menit sudah datang ya. Kemudian lagi gate akan ditutup 5 menit sebelum keberangkatan. Nah, pembelian tiket ada aplikasi, ada web dan lainnya. Kemudian untuk pembatalan maksimal 2 jam sebelum berangkat. Informasi untuk lebih lanjut bisa nanya ke 121 ya. Feeder kereta cepat juga sama, tinggal nunjukkan QR code ataupun tiket ya nanti pada larang, lalu bisa langsung naik kereta feeder menuju ke stasiun Bandung tanpa harus membayar lagi. Jadwal feeder juga sudah disesuaikan dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta cepat, jadi memudahkan pengguna
untuk bisa menaikinya. Hanya saja kemarin ada masukan dari Honda Indonesia untuk kereta feeder dibuat sama warnanya dengan kereta cepat agar lebih mudah dikenali saat penumpang ya menaikinya, karena sempat ada yang salah naik kereta menuju ke Bandung Raya. Di bagian dalam menjelang ke arah gate terdapat semacam gerbong setengah ya. Di sana ada merchandise yang dapat dibeli oleh para calon penumpang. Ini adalah bagian dari sisi selatan stasiun Halim. Di sisi atas kita bisa lihat satu rangkaian MU sedang dalam memberangkatkan penumpang menuju ke arah Bandung. Di bagian bawah ini banyak kendaraan roda 4 ya, ada yang parkir di sisi ke arah stage ataupun pentas yang akan pertunjukan di malam hari ini, dan juga ada yang menurunkan penumpang di sisi drop zone ataupun pick up zone sisi selatan stasiun Halim. Kita berdiri di atas jembatan penyeberangan orang Sky Bridge ataupun jembatan udara yang menghubungkan stasiun kereta cepat dengan stasiun LRT Jabodebek Halim. Di sepanjang area ini sudah ada bakul Sarinah, bazar kuliner dari Sarinah ya, lebih tepatnya seperti itu, yang sedang dalam tahap sebentar lagi mungkin akan diisi oleh para UMKM-nya yang bekerja sama dengan Sarinah untuk nantinya menjajakan makanan, minuman, dan seterusnya bagi para penumpang LRT Jabodebek yang akan ke arah stasiun ataupun sebaliknya, termasuk yang penumpang berada di stasiun dapat menuju ke arah lorong tadi. Saat ini kuliner yang ada di lantai 2 seperti ini, jadi kurang lebih ada tempat berjualan makanan minuman yang seragam ya. Sebenarnya ini yang diharapkan di beberapa lokasi binaan bagi para UMKM, para pedagang kaki lima dan lainnya, ada lokasi yang seragam, bersih, kemudian mudah dibersihkan, lalu mudah dikontrol, dan tidak menggunakan trotoar serta area-area lainnya yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Jadilah Jakarta menjadi sebuah kota yang cukup rapi, tertata, dan makin maju. Harusnya seperti itu. Di sisi kanan di ruang kaca ini adalah area tadi di sisi tengah, di mana para penumpang yang sudah selesai security check akan segera menuju ke gate. Di bagian pinggirnya sebenarnya terdapat ticketing machine atau vending machine untuk membeli tiket. Hanya saja sangat disarankan terlebih dahulu mengecek lewat aplikasi serta web, karena biasanya go show langsung ke bandara, apalagi pada saat weekend bisa tidak mendapatkan tiketnya. Bahkan kemarin sempat ada yang ingin menunggu pembatalan tiket, namun dari petugas ternyata belum ada pembatalan sampai dengan malam hari ya. Di bagian atas di sana ada jadwalnya dan tinggal 4 jadwal lagi di hari Jumat. Jadi memang tingginya minat masyarakat untuk menggunakan kereta cepat, maka akan ada rencana untuk ditambah dari 28 perjalanan. Sebelumnya malah 8 perjalanan, kemudian jadi 14, kemudian jadi 28, dan nanti sempat akan menjadi 40 di bulan Desember, mengingat Desember sendiri adalah bulan yang ada hari liburnya ya, terutama di akhir tahun masyarakat akan mengambil cuti ya, yang ingin Natalan, yang ingin tahun baru dan seterusnya. Apalagi pada saat Lebaran dan hari-hari setelah Lebaran cuti bersama, maka tentunya dibutuhkan moda transportasi yang cepat menuju ke lokasi tujuan. Salah satunya adalah Bandung. Nah, impact berikutnya adalah kawasan-kawasan wisata yang kita lihat di Bandung juga mulai makin ramai. Lalu mungkin ada lagi yang bisa dilakukan ya, adalah membuat usaha travel ya. Kalau kita perhatikan di sekitar Tegaluar,
Untuk penumpang-penumpang yang menuju ke arah Garut, Tasik, mereka turun di Tegaluar, saat ini belum ada pilihan langsung. Mereka harus ke arah Cilenyi, nantinya di sana ada mungkin Prima Jasa, Budiman, dan seterusnya. Kalau ada travel yang bisa langsung di sini, apakah itu Damri, apakah itu lainnya, ya, tentunya akan sangat membantu masyarakat, para penumpang yang akan menuju ke area di sekitar Jawa Barat lainnya. Ini adalah stasiun Tegaluar dan 2 kereta IMU terparkir di sini, satu baru datang dan satu lagi akan segera berangkat menuju ke arah Halim. Angkutan yang ada di Tegaluar ini sementara adalah Damri dengan tarif 10-15 ribu sampai di pusat kota Bandung stasiun. Kemudian ada Sumarekon Shuttle, ya. Di situ dapat dipergunakan oleh penumpang menuju ke arah Sumarekon secara gratis, ya, melewati mungkin Masjid Al-Jabar dan seterusnya. Namun tidak sampai ke area kota Bandung. Yang barusan lewat itu adalah bis Metro Trans 7W yang memang mempunyai rute berputar di sekitar Cawang. Pertanyaannya, apakah bis tersebut sampai ke Bandara Halim Perdana Kusuma? Kalau kita lihat rutenya belum, ya, tapi sangat baik dan sangat bagus untuk bisa diintegrasikan, mengingat Bandara Halim Perdana Kusuma adalah salah satu titik untuk naik turun penumpang pesawat. Bisa saja para penumpang tersebut akan menuju ke Bandung dan ingin menaiki kereta cepat. Ini adalah parkir di sisi barat dan full. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.